Hari ini Sivitas Akademika Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di sejumlah wilayah. Dan untuk melihat bagaimana kondisinya, saya akan menyapa produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa di Bandung, Jawa Barat. Dan juga ada koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Saya akan ke Yogyakarta terlebih dahulu. Hendrawan, di belakang Anda sudah ramai sekali. Bisa digambarkan bagaimana kondisinya dan antusiasme mereka dalam mengikuti aksi bela Palestina ini? Saja seperti yang kita ketahui bahwa hari ini lebih dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia ini melakukan aksi bersama di waktu yang sama, termasuk di tempat saat ini saya melaporkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tadi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang berada di wilayah Indonesia Tengah memulai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan di wilayah Indonesia Timur memulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di UMY yang menjadi salah satu pusat dari aksi ini tadi dihadiri oleh Wakil Rektor, jajaran rektorat dan juga kemudian Sivitas Akademika di UMY. Dan tadi sudah dimulai pukul 10 dan berjalan sekitar 45 menit. Namun saat ini masih ada sejumlah mahasiswa yang berada di lokasi ini, termasuk saat ini sudah ada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Pak Faris Al-Fadat. Pak Faris, apa tuntutan kawan-kawan hari ini? Baik, paling tidak ada 4. Yang pertama, kita ingin menyampaikan sinyal kuat bahwa kita mengecam seluruh masyarakat Indonesia diwakili oleh seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah mengecam agresi yang dilakukan oleh Israel sejak Oktober tahun 2023. Yang kedua, kita juga mengecam apa yang dilakukan oleh negara-negara barat yang mendukung. Sekaligus mendukung upaya dari negara-negara lain yang sudah menyatakan mendukung Palestina seperti Spanyol, Swedia, kemudian juga Polandia dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kita ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak berhenti terus menyuarakan dukungan kepada masyarakat Palestina yang ada di Gaza, karena saat ini juga masyarakat yang ada di Amerika Serikat, terutama mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus terbaik di Amerika, mereka ratusan bahkan ribuan itu sudah berminggu-minggu menuntut sikap dari kampus mereka sendiri, bahkan mereka harus tinggal di kampus, sebagian mereka harus masuk penjara, sehingga kita ingin mengajak masyarakat yuk terus dorong dukungan kita kepada rakyat Palestina. Dan yang terakhir, kita mengapresiasi upaya pemerintah dengan dukungan terus agar kita ingin pemerintah kita tidak berhenti untuk terus mendukung upaya apapun itu, baik legal maupun non formal, dukungan-dukungan moral, bantuan finansial, sehingga dengan itu juga kita ingin berharap kuat kepada pemerintah jangan pernah berupaya untuk membuka hubungan diplomatik, karena beberapa waktu yang lalu sempat muncul isu dan adalah Menteri Luar Negeri langsung membantah itu dan kami ingin agar komitmen itu tetap dijaga oleh pemerintah kita. Pak Faris, dalam salah satu pernyataan juga Forum Rektor PTMA menyampaikan mengkritisi lemahnya organisasi kerjasama Islam dan sejumlah organisasi Islam besar lainnya yang terasa abai terhadap konflik ini dan seakan memberikan ruang kepada Israel untuk menyerang Palestina. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang sikap itu, Pak? Baik, memang sekarang negara-negara berpenduduk Muslim, mayoritas Muslim, tidak satu suara dalam Palestina. Kita tahu ada beberapa negara Muslim yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, sehingga secara natural itu dekat dengan Israel. Nah, ketika terjadi konflik seperti ini, tidak semua negara satu suara. Nah, disinilah kita ingin agar peran Indonesia ini terdepan untuk menyatukan itu kembali. Meskipun ada perbedaan pendapat, kami berharap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar ingin mengajak semua negara-negara Muslim, meskipun ini bukan hanya isu agama saja, tapi isu tidak negara-negara Muslim ini bisa mendengar suara yang disampaikan oleh pemerintah kita. Ya. Pak, terakhir saja, aksi seperti ini akan terus digaungkan oleh PTMA ke depan, Pak, sampai dengan agresi Israel berakhir? Betul. Ini rangkaian awal dari sekian rentetan yang akan kita lakukan ke depan. Bahkan kita berharap seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada dari Papua hingga Aceh menyuarakan ini dalam bentuk apapun, termasuk dalam event-event resmi seperti wisuda, seperti seminar, baliho dan lain-lain. Dan alhamdulillah mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta full support, termasuk penggalangan dana yang dilakukan oleh Lazismu UMY sejak beberapa waktu yang lalu sampai sekarang pun mereka tetap menggalang dana untuk itu. Baik, terima kasih Pak Faris. Itu tadi laporan kami dari Yogyakarta. Seperti yang disampaikan, informasinya ini akan terus digaungkan sampai dengan Israel bisa menghentikan serangan ke Palestina. Kita kembali ke Jakarta, Sasha. Baik Hendrawan, terima kasih. Namun tunggu sebentar karena saya akan ke Bandung. Ada Laisa Nisa. Laisa, apakah tuntutan
di Bandung ini sama, dan apakah Wakil Rektor juga ikut turun dalam aksi yang dilakukan pada hari ini? Selamat siang saja, memang aksi damai untuk membela Palestina ini juga digelar di Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung ini aksinya dipusatkan di depan Gedung Sate yang merupakan kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan pantauan kami sendiri memang saja ini aksi tadi sudah mulai sekitar pukul 11. Saat ini sedang dilakukan orasi begitu baik dari pihak dosen maupun dari mahasiswa yang mendatangi yang ikut dalam aksi membela Palestina dari kampus Universitas Muhammadiyah Bandung dan Universitas Aisyah Bandung. Untuk di Kota sendiri ini memang seluruh sivitas akademika dari kampus Universitas Muhammadiyah maupun Universitas Aisyah ini ikut turun ke jalan. Begitu tadi kami sempat mewawancari sebentar bahkan dengan PLH Rektor Universitas Aisyah Bandung yang mengatakan bahwa aksi pada hari ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk kemanusiaan begitu, khususnya kepada korban perang Palestina yang sudah berlangsung sejak Oktober kemarin. Dan saja ini kalau bisa kami pantau juga ini ada lebih dari informasi yang kami dapatkan bisa lebih dari 1.000 mahasiswa yang ikut dalam aksi damai pada hari ini, dan diperkirakan ini aksi akan berlangsung hingga siang nanti. Dan saja kalau kita akan coba untuk bertanya begitu kepada salah satu peserta aksi mungkin terkait dengan aksi pada hari ini. Halo, selamat sore Mbak, selamat siang Mas Mbak. Dengan siapa namanya? Raffi. Mas Raffi, ini kalau boleh saya tahu, ini untuk aksi bela Palestina hari ini ya, ini sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk supaya kita tuh bisa lebih membela Palestina lah. Gimana cara kita mendemo di depan sini supaya pemerintah tuh bisa turut membantu Palestina juga. Mungkin segitu aja. Ya. Berarti dari rekan-rekan mahasiswa juga ikut mengecam begitu ya tentang aksi Israel kepada Palestina ya? Ya, dari sini ada 2 kampus, yaitu ada Unisa sama Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi emang acara ini udah direncanain juga. Ya. Kan serentak ya Mas ya di seluruh Indonesia. Kalau dari kampus Universitas Aisyah tidak ada berapa rekan-rekan mahasiswa yang ikut? Kenapa? Ada berapa rekan-rekan mahasiswa yang ikut dalam demo hari ini? Kurang lebih ini ada 1.000 mahasiswa. Gitu. Dengan para rektor juga. Dengan para rektor, dengan para sivitas petinggi-petinggi Muhammadiyah juga. Ikut datang ke sini lah. Ya. Harapannya dari aksi ini apa sih yang diharapkan oleh rekan-rekan? Yang saya harapkan sih bisa pemerintah lebih pro ke Palestina, terus juga itu untuk media-media supaya lebih memediakan Palestina lah. Soalnya banyak juga di internet Palestina itu ditutup oleh media-media supaya tidak dimediakan. Mungkin segitu yang saya harapkan. Terima kasih atas waktunya Mas, silakan dikatakan kembali. Iya saja, memang berdasarkan data atau informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 8 poin dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah terkait aksi demo ini, yaitu mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer kepada Palestina, lalu juga mengecam sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara lainnya yang terus memberikan dukungan kepada Israel, dan juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan gencatan senjata Israel di Palestina. Jadi itu memang ini kecaman ini diharapkan juga pemerintah Indonesia juga bisa terus lebih berperan aktif lagi agar konflik di Gaza ini antara Israel dan Palestina bisa segera mereda. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa dari Bandung, dan sebelumnya ada koresponden CNN Hendrawan Setiawan dari Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya.